Oke teman-teman, akhirnya video yang kita tunggu-tunggu muncul juga, yaitu review dari RSV FF500. Oke, langsung aja, nggak usah basa-basi biar waktunya nggak kelamaan. Sambil gue lihat catatan. Di sini gue bakal nge-review pemakaian gue selama 2 tahun ini ya. Jadi gue ini salah satu pemakai RSV FF500 yang masih bisa dapat promo waktu itu di website-nya. Oke, langsung aja bakal gue review. Yang pertama gue review bagian luar dulu ya. Yang pertama bagian vent depan. Jadi sekarang setelah pemakaian 2 tahun, bagian vent depan ini masih bisa berfungsi sempurna ya. Tapi waktu itu sempat seret juga vent depan. Tapi setelah gue kasih gue kasih pelicin, kok nggak enak banget bahasa istilahnya pelicin. Pokoknya waktu itu gue kasih apa gitu lupa, jadi dia lebih lancar lagi, masih bisa lancar pemakaiannya. Dan air vent juga nggak begitu kerasa ya, jadi masih tipikal helm-helm lokal yang air vent itu cuma aksesoris. Terus yang selanjutnya vent atas. Vent atas slidernya masih berfungsi normal. Nah, gue ada cerita nih. Gue kan ada usaha bisnis detailing helm, perawatan helm. Jadi helm gue ini gue kerjain sendiri. Begitu pas mau gue copotin ventnya bagian atas, vent atas bagian sebelah kiri ini itu dia patah, teman-teman. Patah karena bagian klip atau kaki-kaki yang di vent ini dia nyangkut sama hot glue yang ada di IPS dalam. Jadi gue nggak tahu alasannya apa, atau mungkin luber hot glue yang di dalam sampai kena ke kaki-kakinya vent ini ya. Jadi itu yang gue sayangkan. Jadi helm ini bakal susah kalau makanya detailing, resiko patah. Halo teman-teman, sharing lagi. Ini sekarang helm gue sendiri ya yang bakal gue kerjain. Ini mereknya RSV FF500, kasta tertingginya sih. Ini kemarin helm habis gue pakai ke Samarinda, kondisi hujan berangkat dan pulangnya. Ini helm juga kurang lebih udah gue pakai selama 1 tahunan ya. Jadi gue termasuk salah satu bisa dibilang 100 pengguna 100 pengguna pertama RSV. Dan ini helm bakal mau gua detailing. Dan lu tau nggak kenapa? Yang bikin gua sad banget, sakit hati, patah cuy vent atasnya. Dan lu tahu kenapa bisa patah? Karena bagian klip ujung dari tiap vent itu dilem coy. Dilem, gue nggak tahu, entah gue nggak tahu kenapa dilem atau emang nggak sengaja kelem. Jadi lemnya itu tuh lo bisa lihat tuh lem tuh di dalam situ. Tuh juga lem tuh lem. Ini lem nih. Dalam situ tuh ada lem. Dalam situ juga ada lem. Entah gue nggak tahu itu lem untuk IPS-nya yang sampai meluber kena klip ventnya atau emang sengaja gitu loh. Jadi biar nggak bisa dibuka, nggak bisa di detailing. Dan gue sedihnya di situ guys, teman-teman. Jadi helm ini fokus. Helm ini bakal susah atau nggak bisa sama sekali di detailing untuk dibuka bagian vent, seluruh vent.
bagian depan, top fan, sama exhaust. Ini juga belum gue coba sih, tapi kalau dari pengamatan gue ini juga bakal dilem nih ujungnya. Dan gue gak mau, kalau mau patah lagi nih bakal susah nih, bakal nyari spare partnya. Soalnya RSV ini juga pendatang baru ya di perfilman lokal Indonesia. Ya itu yang gue sayangin dari helm RSV. Emang sih desainnya keren, FF500 ya. Helmnya juga enteng banget ini, 1400 gram. Tapi kenapa RSV ini kalian lem? Jadi helm ini ya bisa dibilang susah perawatannya ya. Kalau cuman buat make-make doang, helm ini so-so lah, nyaman lah, enteng juga. Tapi kalau untuk perawatan, detailing, siap-siap bakal patah guys. Gak tahu ini bakal gue apain ntar. Padahal bakalan gue lem kalau nggak gimana itu caranya. Dia bisa nempel lagi. Ya gitu deh. Paling helm ini juga nggak bakal gue jual nih. Bakal gue pakai aja nih sampai busuk. Yaudah segitu aja. Besar. Oke. Lanjut, gue sambil lihat catatan. Nah ini penyakitnya FF500 di kasta helm tertinggi ya, RSV ya, yang justru malah nggak ada di FF0 dan FF300. Jadi cuman ini doang helm paling mahalnya RSV, tapi ada penyakitnya. Tapi gue nggak tahu sekarang udah direvisi atau enggak. Jadi ketika visor dibuka, bagian atas visor ini dia ada semacam lekukan atau garis. Fungsinya mungkin untuk talang air ya, untuk agar air nggak rembes. Tapi ketika itu ditutup, dia bergesekan langsung dengan permukaan helm. Jadi ini bagian yang gua poin pakai tangan ini dia baret, dan itu kelihatan banget ya sebenarnya kalau di luar kamera. Kalau pakai mata langsung ini baret. Itu yang gua nggak suka sebenarnya di helm ini. Jadi mekanisme visornya itu lembek banget, nggak sturdy, nggak kokoh gitu. Jadi kita dibuka dan nutupnya pakai ini juga, dia visornya bakal bengkok, flexing, bakal ngeflex gitu ya. Jadi itu yang bikin bergesekan dengan permukaan helm. Jadi gue sarankan nutupnya pakai bagian tengahnya ini, atau ditutup dari atas gitu. Terus kemudian selanjutnya kita udah di luar, mungkin udah segitu. Helm ini desainnya bagus banget, gue suka. Desainnya nggak kegedean, nggak kekecilan, pas. Bobotnya juga ringan, di klaimnya 1400 gram, 1,4 kilo, dan mungkin itu lebih ringan ya, mungkin in personnya lebih ringan helm ini. Terus lanjut gua ke bagian dalam. Yang pertama, helm ini waktu itu ada chin curtainnya. Chin curtainnya gue lepas karena gue nggak suka pakai chin curtain, mengganggu ya. Gue lepas aja. Terus, nah ini dalam pemakaian 2 tahun gue, 2 tahun ini cheek pad ini gue pakai ukuran M ya. Jadi dua dulu pakai KYT R10 ukuran M juga. Dan helm itu kalau udah masuk susah banget keluarnya, maksudnya sempit, press fittingnya kecil sekali. Begitu gua pakai ukuran M ini, M nya RSV pas ya, jadi dia nggak begitu kebesaran, nggak begitu kekecilan, pas fittingnya.
Nah, bagian busa kick pad ini minusnya dia seiring berjalannya waktu, karena sering sekali ditarik bagian strap, maka dia mudah sekali kempes. Maaf ya teman, agak lama soalnya film gue ini udah ada speakernya ya buat intercom, agak ribet. Nah, jadi ini di bagian pipinya nggak apa-apa, bagian pipi ini nggak apa-apa, tapi di bagian dagu yang bersentuhan langsung sama strap itu dia bakalan cepet banget kempes. Ini lihat ya, ini kempes, ini kempes. Jadi ketika gua pakai helm ini suaranya bocor, berisik. Kalau gua pakai speeding di atas 100 mungkin 60 atau 80 km per jam aja udah berisik ya helm ini ya. Jadi anginnya banyak sekali yang masuk ke dalam telinga lewati bagian dagu ini. Itu minusnya. Mungkin kalau kalian mau custom sendiri atau di fitting tambahin sendiri lagi bisa. Jadi diganti dengan busa yang lebih bagus ya daripada bawaannya RSV. Terus selanjutnya lagi, nah ini helm ini crown padnya udah gua fitting lagi ya, gua fitting sendiri ya crown padnya, gua tambahin busa lagi sendiri. Jadi untuk fitting helm yang penting itu bukan pipinya, tapi crown padnya. Jadi kalau misalkan crown padnya ketika kalian fitting itu pas, tidak ada longgar sama sekali, berarti itu ukurannya pas. Tapi lebih gua saranin kalau kalian tahu ukuran leher kepala kalian ya, diukur sendiri. Jadi dengan pakai meteran baju, pakai meteran jahit, itu kalian ukur sendiri. Terus review gua selama pemakaian 2 tahun ini, gua sebelumnya domisili di Jawa Timur, Kota Malang. Dan di Kota Malang masih sedikit yang pakai helm ini waktu itu ya. Kebetulan juga gua masih pertama kali, nomor 100 pengguna pertama, dan sekarang gua udah pindah ke Balikpapan. Bisa dibilang gua mungkin the one and only yang pakai helm ini. Jadi gua paling unik, gua beda sendiri dari orang-orang di pasaran sana yang helmnya sama semua. Plusnya itu sih, dan helm ini ringan, sama sekali nggak bikin tengkuk kalian capek kalau dipakai riding lama ya. Tapi masih tergantung fitting juga sih. Jadi gua sebutin minusnya dulu helm ini. Kita summary. Helm ini penyakitnya visor bikin baret bagian jidat ini. Visor itu melukai helm ya. Bagian jidat ini pasti baret. Itu dia kekurangannya yang pertama. Yang kedua, helm ini susah atau nggak bisa didetailing karena itu dia bagian klip-klip ujung bagian fan-fannya dia di hot glue sama RSV. Kemudian yang selanjutnya yaitu kick pad bagian dagu yang bersentuhan langsung dengan strap, dia bakalan kempes. Jadi helm ini anginnya bakal bocor masuk ke dalam, yang mengakibatkan helm ini berisik saat digunakan speeding. Kemudian helm ini kalau harga jual mungkin nggak bakal gua bahas ya, karena helm ini peminatnya masih nggak begitu banyak karena orang masih awam dengan merek ini.
Terus kemudian kelebihannya sekarang ya, yang gue suka, helm ini itu ringan, badannya cuma 1400 gram, 1400 gram, itu ringan. Dan yang gue suka lagi itu helm ini modelnya beda, jadi yang ada di pasar sana. Modelnya sama seperti THX F500 juga kalau nggak salah, F500 atau gimana gue lupa. THX sama modelnya seperti kayak THX. Terus helm ini glasses fit atau eyewear compatible ya. Jadi bagi pengguna kacamata, helm ini masih nyaman, masih bisa digunakan pengguna kacamata, karena di bagian busa yang ada ininya, yang bagian ketika waktu kalian masukin kacamata di sini dia empuk bagian busanya. Jadi ketika kalian pakai itu dia batang kacamatanya gampang masuknya. Jadi nggak begitu ada pressure point. Jadi helm ini masih eyewear compatible, masih enak bagi pengguna kacamata. Apalagi ya, helm ini bisa dipasang intercom, tapi meskipun nggak ada ininya ya, nggak ada cutout soket lubang untuk speakernya, tapi helm ini masih bisa digunakan speaker. Kemudian satu lagi kekurangannya, helm ini kalau kalian pakai waktu hujan-hujan, airnya masih rembes dari bagian atas ya, karena ini celah di bagian atasnya masih lumayan lebar. Ini gua pencet-pencet, kasarnya gua tekan-tekan gini, itu ada lubang, ada celah masihnya. Jadi so far gua lumayan puas pakai RSV FF500 ini. Selama pemakaian 2 tahun, helm ini banyak ceritanya ya, nemenin gua kemana-mana. Tapi sekarang helm ini udah agak jarang gua pakai karena udah ada penggantinya, helm Hafiz, yang mungkin nanti bakalan gua bikinin review atau video singkatnya lah tentang helm penggantinya ini. Jadi helm ini gua pakai kalau untuk touring jauh aja ya, jalan-jalan jauh. Itu juga gantian mungkin makainya, nggak selalu gua pakai ini. Ya jadi gitu review ala kadarnya dari gua pemakaian RSV FF500 selama 2 tahun ini ya. Jadi bagi kalian yang mau ngambil helm ini bisa jadi pertimbangan. Dari segi harga juga bersaing ya dengan kompetitornya helm ini. Mungkin itu dulu yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya maaf kalau ada kekurangan yang kurang jelas di videonya. Mungkin kalian bisa komen di bawah. Terus kalau kalian mau update tentang helm secara lebih personal, lebih intim, bisa kalian subscribe. Terus kalian nyalain loncengnya ya. Udah, makasih.